Halo teman-teman, perkenalkan saya Valentino Isali, bisa dipanggil Valen. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang turunan suatu fungsi dan juga beberapa aplikasinya. Oke, seperti yang kita ketahui tentang turunan fungsi ini kan salah satu bab di matematika wajib ya, dan juga untuk nanti sebagai mahasiswa mayoritas prodi saintek mewajibkan kita mengambil mata kuliah kalkulus atau matematika dasar, dan salah satu topiknya adalah turunan suatu fungsi. Oke, yuk kita mulai. Seperti yang saya katakan tadi, turunan fungsi memiliki beberapa aplikasi dan itu bisa di luar matematika juga. Saya ambilkan beberapa contoh. Yang pertama ini memaksimalkan atau meminimalkan sesuatu. Ini nggak bisa ya, dan ya jadi atau jadi contohnya adalah kita ini aplikasi di bidang ekonomi ya, dan juga industri. Jadi kita diberikan akan memproduksi pakaian dan setiap hari. Nah, biaya produksinya itu dimodelkan dalam, kalau ada X unit pakaian, kita biaya produksinya adalah X kuadrat plus 4X plus 10 dalam Rp100.000. Lalu kita ketahui harga jual per unit pakaiannya adalah 20 min X. Nah, nanti kita ditanya keuntungan maksimumnya berapa per hari. Nah, salah satu alat untuk bisa menjawab permasalahan ini adalah menggunakan turunan fungsi. Oke. Lalu yang kedua, ini sedikit nyinggung geometri. Jadi ceritanya ini kita mau buat kotak balok tanpa tutup dari persegi panjang berukuran A kali B. Nah, gimana kita buat kotak tanpa tutupnya? Kita memotong keempat sudut persegi panjangnya dengan sisi X. Jadi misalkan di sini kita potong, jadi ukurannya X. Kita punya persegi di sini juga, nanti di sini potong lagi. Nah, setelah itu setelah dipotong nanti diberdirikan jadi suatu tingginya. Nah, nanti kita bisa menentukan volume, kita bisa tentukan X agar volume kotak tadi itu maksimum. Nah, tentukan kita mau dapat kotaknya itu sebesar mungkin ya volumenya. Nah, oke, itu bisa diselesaikan dengan turunan fungsi. Nah, selanjutnya untuk di bidang teori sendiri, sebelum belajar turunan kan kita belajar tentang limit ya. Nah, terkadang permasalahan limit sulit diselesaikan kalau kita belum tahu yang dinamakan aturan L'Hospital. Tapi ini memenuhi untuk fungsi-fungsi atau kasus-kasus tertentu saja ya, harus dilihat persyaratannya. Contoh yang bisa diselesaikan adalah limit-limit sebagai berikut. Oke, jadi turunan memberi alternatif untuk mempermudah kita menyelesaikan permasalahan limit. Dan yang ketiga itu adalah menggambar sketsa grafik fungsi. Nah, selama ini kan kita sudah pelajari cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, kan tetapi bagaimana kalau fungsinya itu fungsi kubik pangkat 3 atau fungsi yang pangkat 4, 5 dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa mempergunakan turunan dalam menentukan dalam nanti kita menentukan kapan fungsi itu naik, kapan fungsi itu turun, atau nilai maksimum minimumnya. Nah, selanjutnya nanti pada akhirnya kita bisa mendapatkan sketsa grafik fungsi. Sekali lagi ini adalah sketsa, jadi ini mungkin tidak pas banget ya, karena tangan kita kan juga nggak mungkin pas banget kelengkungannya naik itu. Nah, tapi kalau naik turunnya kita tahu di mana. Tapi untuk pas bangetnya mungkin kita nggak tahu. Tapi paling tidak kita tahu cara umum gambaran fungsi itu kapan naik, kapan turun, juga nanti kapan maksimum, kapan minimum. Oke, contohnya kita bisa selesaikan sketsa grafik fungsi ini. Nah, tentu saja sebelum
kita mengaplikasikan sesuatu, kita mesti memahami betul teorinya. Untuk itu, sebelum menjawab permasalahan ini, kita menguatkan dulu di teorinya. Oke. Baik, pertama kita mulai dengan definisi dari turunan sendiri. Nah, jadi kita lihat definisinya sendiri, kita diberikan fungsi f dan a anggota domain f. Nah, di sini a-nya mesti di domainnya ya, sehingga fa itu terdefinisi. Nah, kita mendefinisikan turunan fungsi f di a. Kita notasikan f aksen a didefinisikan sebagai berikut, yaitu f aksen a adalah limit h mendekati 0 dari f a plus h minus fa per h. Nah, ini asalkan limitnya ada. Ini berarti kan limit itu bisa jadi ada maupun bisa jadi nggak ada kan. Nah, di sini turunannya itu bisa ada kalau fungsi limitnya itu ada. Jadi kita harus pastikan limit ini benar-benar ada nilainya. Oke, selanjutnya jika f aksen a itu ada, maka f dikatakan mempunyai turunan di a. Oke. Sementara definisinya adalah ini. Oke, untuk memperjelas pemahaman, kita coba dengan suatu contoh. Oke, kita diminta menentukan turunan fungsi f yang memiliki rumus fx sama dengan 2x di titik a sama dengan 2. Oke, kita lihat lagi definisinya, berarti kan yang pakai limit ini ya. Nah, oke, ini kita jawab. Tadi kan saya ulangin lagi ya, rumusnya saya tulis ulang. F aksen a itu adalah limit h mendekati 0 f a plus h minus fa per h. Oke. Di sini di soal kita a-nya sama dengan 2 ya. Dan fungsinya fx sama dengan 2x. Oke. Di fungsi kita ini f2-nya adalah ya, kita substitusikan aja 2 di x, jadi 2 kali 2 4. Lalu f a plus h adalah 2 dalam kurung a plus h. Oh, plus a-nya kita ganti 2. Ya. 2 plus 2h. Yang sama dengan 4 plus h ya. Oke. Setelah itu kita masukkan ke limitnya. Limit h mendekati 0. Di sini f a plus a, ini f aksen 2 ya. Ini f aksen 2 sama dengan f2 plus h min f2 per h. Oke. Ini tidak lain adalah limit h mendekati 0. Kita lihat f2 plus h-nya kita punya 4 plus h ya. Dan dikurangi dengan f2. F2 itu 4. Ini per h. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat pembilangnya berarti cancel ya, 4 sama min 4, berarti tinggal h per h. Dan a per 2h, ini maaf itu salah. Oke, ini 2h, berarti ini kita punya setelah 4 di cancel 2h per h, dan ini sama dengan 2.
Oke. Oke, berarti kita dapat turunan fungsi f di A sama dengan 2 itu adalah 2. Oke. Kalau kita lihat ini spesifik sekali ya buat A sama dengan 2. Padahal domain fungsi f kita ini tidak cuma 2 ya. Tentu saja domainnya bisa sembarang bilangan real. Nah, untuk itu kita juga perlu mengecek di setiap A yang merupakan domain. Jadi sekarang kita coba per umum untuk sembarang A. Jadi untuk A anggota domain F hampir mirip, kita peroleh F A itu kan 2A, lalu F A plus H adalah 2A tambah 2H. Oke, nanti F aksen A limit H mendekati 0. Berarti 2A plus 2H min 2A, berarti sisanya 2H per H. Ini adalah 2. Oke, berarti kita dapat ya untuk sembarang A anggota domain F aksen A itu adalah 2. Oke. Ini baru satu contoh. Sekarang fungsinya tadi cukup sederhana ya, 2x. Nanti bisa Anda coba sendiri. Kita ganti ini 3x, 4x atau minus 4x minus x. Nanti dengan langkah yang dengan definisi tadi kita peroleh turunan di sembarang anggota domainnya. Oke, itu contoh nomor 1. Sekarang kita coba ke yang fungsi yang lebih rumit. Kita tingkatkan. Oke, biar lebih enak. Nomor 2 kita punya fx. Fx kita adalah x kuadrat minus 3x. Kita diminta menentukan turunan fungsi f di 1. Oke. Fungsinya agak rumit sedikit ya. Ada x kuadrat minus 3x. Oke. Buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana ngerjainnya, mungkin bisa di pause dulu videonya dan dicoba dikerjakan, nanti dicocokkan dengan pekerjaan saya. Oke, baik. Sekarang di sini kita A-nya 1 ya. Berarti F1 adalah substitusi 1 berarti min 2. Oke, sedangkan F A plus H adalah A plus H kuadrat min 3A plus H. Oke, hanya 1 nih karena kita langsung saja ya, nih berarti 1 tambah H seperti ini ya. Oke, dan melakukan penyederhanaan kita dapat 1 ini kita sederhanakan jadi H kuadrat min H min 2. Oke. Segitu gimana kita masukkan ke definisi kita ya. F aksen 1. Limit H mendekati 0
F1 plus H sudah kita sederhanakan jadi H kuadrat min H min 2, lalu minus F1 kita min 2 berarti minus 2. Hati-hati ya, minus 2 ini per H. Oke, tulis lagi limitnya. Untuk pembilangnya min 2 berarti 2. Berarti cancel ya, min 2 dan plus 2. Kita tinggal punya H kuadrat min H per H. Tidak lain adalah ini, kita keluarin hanya H min 1 per H. Setelah disanakan berarti kita punya H mendekati 0, H min 1 dan sama dengan minus 1. Oke, berarti kita udah dapat turunan fungsi F di F yang begini, di 1 adalah min 1. Oke. Untuk berikutnya, tadi kan di definisi itu kan asalkan limitnya ada. Dari dua contoh tadi kan limitnya ada terus ya, kita bisa tentukan turunannya. Sekarang bagaimana contoh yang limitnya itu tidak ada? Untuk contoh nomor 3 saya menggunakan fungsi yang ada harga mutlak X min 2. Kita tanya F aksen di 2. Nah, ini kan kita punya fungsi yang ada harga mutlak ini. Kalau kita ingat lagi definisinya kan berarti gini ya, X min 2 kalau X-nya lebih besar sama dengan 2 akan menjadi min X min 2 jika X-nya kurang dari 2. Kalau diperhatikan 2 ini semacam kayak perbatasan ya. Oke. Kita ditanya F aksen 2. Oke. Apa gunakan definisinya? F aksen 2 itu kan limit H dekat 0 dari berarti ini F2 tambah H min F2. Oke. Sederhanakan pembilangnya. Ini F2 berarti adalah 0. Nah, F2 plus H berarti mutlak 2 tambah H kurangi 2. Ini min 0 ya, per H. Ini tidak lain adalah limit H mendekati 0 dari ini 2 sama 2 cancel, tinggal mutlak H per H. Nah, kita akan menentukan limit H mendekati 0 dari mutlak H per H. Nah, untuk menentukan limitnya kita bisa menggunakan limit dua sisi ya. Baik, jadi kita hitung limit dari kanan dan limit dari kiri. Oke, kita coba limit H mendekati 0 dari kanan dulu ya, mutlak H per H. Nah, ini kita lihat dulu, hanya mendekati 0 dari kanan. Nah, kalau kita ingat kembali fungsi harga mutlak itu, ini saya mutlak H, ini X nya saya ganti H,
itu kan secara definisi kalau ini sumbu X dan Y, kalau di gambar itu kan dia ini kurang lebih loh ya, hanya itu 0 di 0 kan di sini, lalu gini. Nah, sini 0. Nah, ini hanya dari kanan. Kita dari kanan mendekati 0 dari kanan. Nah, kan kalau kita tulis ulang mutlak H itu kan fungsinya ini nilainya H kalau hanya begini dan minus H jika hanya negatif. Nah, kita cuma lihat dari arah kanannya 0. Berarti kan dari kanannya 0 itu fungsi mutlak H itu kan sama dengan H sendiri. Maka dari itu kita dapatkan ini mutlak H jadi H per H. Nah, ini tidak lain adalah 1. Sedangkan untuk yang kiri, dari kiri, nah ini berarti kan kita lihat lagi 0 min itu kan berarti dari kirinya 0 dari sini. Terus-terusan mendekati 0 dari kiri. Nah, 0 dari kiri fungsinya adalah yang ini minus H. Dan kita dapat ini min 1. Nah, kita lihat pendekatan dari kanan sama dari kiri. Loh, kok beda nilainya 1 sama min 1. Nah, karena berbeda ini kita dapat simpulkan limit, karena beda limit ini tidak ada. Jadi didapat limit H mendekati 0 mutlak H per H tidak ada. Nah, kalau tidak ada berarti F aksennya tidak ada. Jadi F aksen 2 tidak ada. Nah, ini adalah contoh di mana turunan suatu titik itu tidak ada karena limitnya memang tidak ada. Nah, pertanyaan selanjutnya, di 2 kan sudah tidak ada, tapi kan fungsi kita fx ini si f itu kan domainnya anggotanya nggak cuma 2. Nah, pertanyaannya lebih lanjut, di titik lain gimana? Di 1 misalkan turunannya ada. Nah, itu bisa jadi ada. Nah, gimana kalau kita eksplorasi di 1? 1 berarti limit H dekat 0 1 ya, berarti F1 plus H, sorry. Satu plus H. Oke. Jadi ini mutlak F1 nya adalah 1. H. Yang di mutlak itu H minus 1 minus 1 H. Oke, mutlak H minus 1. H mendekati 0. Grafiknya gimana nih? Mutlak H minus 1.
Jadi pembatasannya adalah 1 ya. Nah, berarti grafik fungsinya kurang lebih seperti ini. Oke, gambarnya seperti ini. Kita menentukan limit ini. Oke. Kita bisa menggunakan limit 2 sisi seperti yang soal sebelumnya. Kita cek untuk limit mendekati H mendekati 0 dari kanan. Nah, ini kalau kita lihat 0 itu kan di sini. Nah, kalau H mendekati 0 dari kanan, berarti yang kita pergunakan adalah 0 dari kanannya 0 ya H-1 ya. Berarti ini sama aja dengan limit H-1 lalu di sorry 0 berarti yang ini, maaf, ini min H+1 harus. Oke, kita sekali lagi 0 plus 0 itu kan sini. Nah, sini itu kan berarti yang min kurung H-1. Berarti ini min H plus 1 min 1. Ini adalah min 1. Nah, untuk limit H mendekati 0 dari kiri, sama ya, karena dari kirinya 0 ya tetap si min H plus 1. Oke, nah karena sama, limit kiri dan kanannya sama, maka limit H menuju 0 dari H-1 min 1 itu adalah min 1. Udah kita dapat berarti untuk 1 turunannya min 1. Oke, nanti sebagai latihan bisa Anda coba tunjukkan, coba ditekan untuk X nya lebih besar 2, F aksen X nya itu adalah 1, dan untuk X nya kurang dari 2, F aksen X nya adalah minus 1. Ini adalah secara umum ya, bisa Anda tunjukkan dengan jalan yang sama. Oke. Kita sudah memberikan beberapa contoh menggunakan definisi. Kalau dilihat ribet ya pakai definisi itu. Kita harus cari limit. Terus kalau pentok persoalan limitnya sulit, nah kita bingung. Nah, beberapa saintis merumuskan bentuk umum turunan beberapa fungsi khusus. Jadi kita tidak bisa selamanya bergantung pada definisi ya, karena permasalahan kita tentu akan semakin kompleks ke depannya. Tidak mungkin kita balik ke definisi dan itu tentu memakan waktu. Bayangkan kalau fungsinya yang mau dicari turunannya itu akar X itu. Wah, gimana? Masa mau pakai limit terus atau X pangkat 100 misalkan itu. Wah, gimana tuh? Nah, saintis punya beberapa formula untuk membantu. Tapi kita hanya perhatikan fungsi-fungsi khusus.
Jadi kita akan lihat rumus turunan beberapa fungsi khusus. Yang pertama, fungsi konstan. Fungsi konstan itu bentuknya rumusannya fx sama dengan c ya. Jadi dia di berapapun x dia tetap nilainya ya c itu sendiri. Misalkan ini grafik fungsi fx sama dengan c. Fungsi konstan itu untuk setiap x anggota domain, f aksen x nya itu adalah 0. Mengapa ini 0? Karena jadi ini kita pakai definisi ya tetapannya. Karena gini, nanti f aksen x limit h mendekati 0 f x tambah h minus fx. Nah, karena fungsi itu fungsi konstan, berarti apapun input kepada x ya, apapun input kepada f ya tentu saja 0. C. Berarti ini c min c 0 sama dengan 0. Kita dapat yang pertama, turunan fungsi konstan itu selalu 0. Oke. Nah, setelah kita kerja di fungsi konstan, kita sering melihat fungsi yang bentuknya gini, fungsi polinomial. Ini kita teliti dulu di x pangkat n. N bulat positif ya. Kita mulai dari kasus bulat positif dulu. Oke, bagaimana untuk ini? Kita mau cari f aksen x nya secara umum bagaimana? Oke, yang pertama untuk kita f x plus h. Oke. Untuk x plus h pangkat n kita gunakan rumus binomial Newton, sehingga ini ada menjadi x pangkat n tambah n x pangkat n min 1 h tambah dan seterusnya sampai nanti kita peroleh n x h n min 1 tambah. Oke, cukup panjang ya. Untuk umumnya seperti ini. Oke, nanti berarti waktu di rumus nah di sini fx kita kan x pangkat n. Berarti kalau ini yang satu rangkaian panjangnya dikurangi x pangkat n, berarti kan suku ini hilang ya. Tinggal suku yang kedua sampai yang terakhir. Nah, kalau kita lihat di suku ini sampai sini ada hanya ya, semua ada hanya. Jadi bisa keluar h ini n x n min 1
tambah n tambah h n min 1. Nah ini h. Nah kan ada h dan h berarti cancel ya, ini hilang. Terus h-nya mendekati 0. Nah di sini kalau kita lihat suku kedua sampai terakhir itu semuanya ada h-nya ya. Ada faktor h-nya. Jadi kalau begitu dikali 0 dia, habis dia. Sedangkan yang depan ini nggak ada h-nya. Dan ini independen dari h, tidak ada h-nya, berarti ya sudah. Limit h mendekati 0 dari n x pangkat n min 1 karena nggak ada h-nya ya tinggal n x ini. Udah deh. Jadi secara umum kita peroleh fungsi polinomial fx dengan rumusan x pangkat n nya bulat positif adalah nx pangkat n min 1. Oke. Jadi lebih mudah ya, kita tahu dengan cepat. Oh, rumusnya itu tinggal ya semacam n-nya itu turun ke depan, tulis lagi x, n-nya kurangin 1. Nah, dan rumus itu bisa diperumum untuk sembarang, bisa diperumum untuk sembarang bilangan rasional. Jadi kita dapetin di rumus umumnya itu fx x pangkat n rasional, maka f aksen x nya adalah ini. Jadi ini semacam rumusan. Jadi kalau gitu kalau kita kembali ke contoh-contoh awal tadi yang fx nya 2x, x nya misalkan ini x nya x kuadrat. Nah, jadi Anda dengan cepat bisa mendapatkan ini. Jadi gimana? 2 nya turun, tulis x, 2 nya kurangi 1, x pangkat 1 x 2x, lalu x pangkat 3, nah ini 3x kuadrat. Oke. Jadi dengan cepat bisa kita tentukan ya turunan suatu fungsi berbentuk x pangkat n. Nah, gimana untuk kasus-kasus lain? Tentu kita akan mempergunakan hasil-hasil ini untuk bisa menyelesaikan kasus berikutnya. Berikutnya yang mau kita selesaikan itu adalah polinomial secara umum. Ya, sebagai contoh misalkan yang contoh kedua tadi kita, dan lebih umum lagi ya tentu saja polinomial secara umum ya, yaitu an Nah, ini gimana nih kita menyelesaikannya secara umum? Padahal senjata yang kita dapat baru x pangkat n sama fungsi konstan. Kita belum punya buat polinomial secara umum. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan lebih lanjut itu, para matematikawan mencoba mencari bagaimana sifat-sifat lebih lanjut dari turunan suatu fungsi. Untuk kasus yang polinomial secara umum,
akan kita lanjutkan di video lain. Mungkin yang untuk pengenalan tahunan sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Dah.